Shalom, selamat hari Minggu, selamat pagi. Majelis Jemaat GMI Philadelphia Balikpapan menyambut dengan sukacita untuk jemaat yang hadir dalam ibadah kali ini. Khususnya untuk jemaat yang baru pertama kali bersama-sama dengan kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kiranya persekutuan dan pelayanan di GMI Philadelphia Balikpapan dapat menumbuhkan iman dan kasih kita kepada Tuhan. Lalu bagi jemaat yang mempunyai pergumulan dapat didoakan secara khusus dengan menelpon nomor yang tertera di warta jemaat. Jadwal pelayanan ibadah Minggu 27 Juni 2021, pelayan firman akan dilayani oleh Ibu Normawati, liturgus oleh Saudara Wisnuwardana, singer oleh Saudari Angel Valeri, doa syafaat akan dilayani oleh Ibu Nita Sinaga, multimedia oleh Saudara Fredrik William dan Ibu Nita Sinaga, pembaca warta oleh saya sendiri Saudara Bastor Hargono. Lalu untuk sekolah minggu akan dilayani via Superbook Online. Untuk Minggu 4 Juli 2021, pelayan firman akan dilayani oleh Pendeta Kriston Sileti, liturgus oleh Saudari Agustina Rajarihi, singer Ibu Normawati, doa syafaat akan dilayani oleh Ibu Pauris Mandoringin, multimedia oleh Saudara Bastor Hargono dan Ibu Nita Sinaga, pembaca warta akan dilayani oleh Saudari Angel Valeri. Sekolah minggu akan dilaksanakan via Superbook Online. Untuk ibadah kategorial 30 Juli 2021 akan diadakan persekutuan keluarga dengan tuan rumah keluarga Sileti Sinaga dengan pelayan firman Ibu Normawati lewat media Zoom meeting. Lalu pada 3 Juli 2021 akan diadakan doa puasa dengan tuan rumah atau liturgos akan dilayani oleh Saudara Wisnuwardana. Pelayan firman akan dilayani oleh Saudari Agustina Rajarihi via Zoom meeting. Lalu bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan sebagai ucapan syukur maupun persepuluhan dapat mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening yang tertera di warta jemaat. Pengumuman Majelis Jemaat GMI Philadelphia Balikpapan dengan ini menyampaikan ucapan terima kasih atas persembahan jemaat sepanjang minggu yang lalu. Untuk konfirmasi laporan keuangan, silakan menghubungi bendahara jemaat. Lalu info sakramen perjamuan kudus. Perjamuan kudus akan dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2021 pada jam 10 WITA secara live melalui media Zoom meeting. Dimohon persiapan seluruh jemaat. Lalu pelayanan pendamping sakramen yang pertama akan dilayani oleh Ibu Elsie Bohoe. Lalu yang kedua akan dilayani oleh Ibu Paurisa Mandoringin. Perlengkapan perjamuan kudus dapat diambil di Pastori Jamrut pada tanggal 2 sampai 3 Juli 2021. Sekian warta tayang kita pada kali ini. Shalom. Shalom, selamat hari Minggu, tanggal 27 Juni 2021 bagi jemaat GMI Philadelphia Balikpapan yang ada di kota Balikpapan, luar kota Balikpapan, bahkan yang ada di luar negeri. Sebelum kita memulai ibadah kita pada Minggu pagi hari ini, marilah kita bersaat teduh sejenak. Mari kita bersaat teduh. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menyanyikan pujian Suci 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 NYTB 73 bait yang pertama dan bait yang kedua. Jemaat saya undang untuk berdiri. Pujian
Kita mentadiskan kebaktian minggu kita. Kebaktian ini didasarkan dalam nama Allah Bapa, Anak Allah yaitu Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus Tuhan kita menyertai engkau. Amin. Nats pemimpin kita minggu 27 Juni hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 98 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan atas pemimpin kita pada hari Minggu ini. Kita kembali menaikkan pujian Kidung Jemaat 387 bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Ku heran Allah mau memberi rahmatnya padaku. Ku heran Allah mau memberi rahmatnya padaku. Ku heran Allah mau memberi rahmatnya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmatnya hatiku beriman. Ku heran oleh rahmatnya hatiku beriman, dan oleh kuasa sabdanya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh Roh Kudus. Ku heran oleh Roh Kudus. Ku sadar dosaku, dan dalam firman-Ku kenal siapa penebus. Namun ku tahu, dan ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan saudara kita seiman di seluruh dunia. Hendaklah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan menyanyikan bagi Tuhan kita Yesus Kristus lagu Mukalis Itu Tongkatku NYTB 99 bait yang pertama sampai bait yang kedua. Mukalis itu tongkatku, penembus dari badai keras. Mukalis itu tongkatku, penembus dari badai keras, dan dari ajak dan setrum, ditolongnya dibebaskan. Ya Yesus, satu karang keluputan, suatu perlindungan yang teguh dan tempat kelepasanku. Baca. Tuntutanku di tempat susah dan gelap, di jalan yang sepi teduh, tetaplah ku di hadapannya. Ya Yesus, batu karang keluputan, suatu perlindungan yang teguh dan tempat kelepasanku. Baik, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan sebelum itu, marilah kita menyanyikan satu pujian lagi, Bila Topan Keras, Kidung Jemaat 439, bait yang pertama hingga bait yang ketiga. Kau niscaya kau
jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Ajar kami untuk senantiasa menghitung kasih dan kemurahan Tuhan, sehingga kami boleh terus belajar untuk menaikkan syukur atas apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk jemaat-Mu yang Tuhan sudah berkati dan Tuhan tambahkan satu usia secara khusus untuk Saudara Baskoro Hargono, untuk Saudari Hius Lili, dan juga untuk adik Adri yang ada di Kuala Kapuas. Tuhan, kami bersyukur untuk ketiga jemaat Tuhan ini. Kalau Tuhan sudah menuntun mereka sampai hari ini, kami percaya di usia yang baru pun Tuhan akan tetap menjaga, menuntun mereka untuk apapun yang mereka lakukan dan mereka kerjakan. Kami serahkan pendidikan mereka, pekerjaan mereka dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati ketiga adik-adik terkasih kami ini. Juga kami berdoa Tuhan saat ini mengucap syukur untuk persembahan yang sudah boleh kami kumpulkan, yang kami berikan. Kami mau memberi yang terbaik bagi Tuhan, dan Tuhan kiranya Engkau memberkati persembahan syukur yang sudah dikumpulkan ini. Kiranya boleh menjadi berkat lewat pelayanan yang dikerjakan di gereja kami GBI Philadelphia. Juga kami berdoa saat ini Tuhan, menyerahkan untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja kami, yang melayani kami, untuk hamba-Mu Pendeta Freddy Stonsileti, untuk hamba-Mu Ibu Normawati, juga Saudari Agustina Rajarihi dan Saudara Frederick William dalam pelayanannya di GBI Philadelphia Balikpapan, juga untuk pelayanan di MPW YPPI Balikpapan. Tuhan kiranya Engkau menyertai hamba-hamba-Mu ini, berikan bagi mereka senantiasa hikmat dan kekuatan, bahkan Tuhan yang terus menuntun mereka untuk mereka setia di dalam pelayanan, dan Tuhan meneguhkan mereka dalam pelayanan yang mereka kerjakan. Tuhan juga menolong mereka sehingga mereka boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat yang dilayani. Juga untuk pos PI kami ada di Kuala Kapuas, Saudari Lilis Anita Gulo beserta dengan Pak Martin dan seluruh jemaat Tuhan yang ada di sana. Tuhan memberkati, menjaga, melindungi mereka. Tuhan juga menolong mereka dalam pelayanan, bahkan dalam apapun yang mereka gumulkan. Secara khusus menggumuli untuk hamba Tuhan permanen di sana Tuhan. Kami serahkan juga kerinduan mereka dalam tangan Tuhan. Biarlah vikaris ataupun hamba Tuhan yang akan datang itu boleh menjadi berkat, boleh bersama-sama melayani dalam jemaat di GMI Philadelphia cabang Kuala Kapuas. Kami juga saat ini berdoa Tuhan untuk pengurus sinode kami, Ketua Umum Bapak Johnson Amiman, beserta Sekretaris Umum dan Bendahara Umum juga Tuhan, dan seluruh ketua, baik ketua 1 hingga ketua 4, dan setiap orang yang ada di dalam pengurus sinode ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong memberkati mereka untuk apa yang mereka gumulkan dalam pelayanan di sinode, apa yang sudah dirancangkan untuk pelayanan ke depan. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong dan memberikan hikmat bagi hamba-hamba Tuhan, dan Tuhan senantiasa memberikan bagi mereka kekuatan di tengah pergumulan yang ada. Biarlah mereka boleh terus maju bersama dengan Tuhan dan membawa pelayanan ini semakin hari semakin boleh berkembang dengan baik karena Tuhan yang menolong. Kami juga rindu Tuhan saat ini menaikkan doa kami untuk pengurus YPPII, Bapak Roland Octavianus dan seluruh jajarannya. Tuhan tolong hamba-hamba-Mu, berikan juga bagi mereka senantiasa hikmat, dan Tuhan memberkati mereka dalam pelayanan yang dikerjakan, dan seluruh MPW, MPK dimanapun berada di seluruh Indonesia ini dalam pemeliharaan Tuhan. Persekutuan doa boleh terus berjalan dan menjadi berkat bagi setiap jemaat yang dilayani. Juga Tuhan saat ini kami berdoa untuk jemaat kami di GBI Philadelphia Balikpapan. Di tengah pergumulan masing-masing kami serahkan satu persatu dalam tangan Tuhan. Kami bawa untuk anak-anak kekasih kami Tuhan, baik mereka yang ada di bangku perkuliahan, untuk Abel juga untuk Ibet, menggumuli tugas akhir mereka Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan menolong dan memberkati mereka boleh selesai dalam pertolongan Tuhan, karena kami percaya Tuhan yang membawa mereka sampai saat ini, dan Tuhan juga yang akan menuntun mereka untuk mereka boleh mengakhiri studinya dengan baik. Kami serahkan juga anak-anak di tengah masa libur sekolah mereka Tuhan, baik Baskoro, Yoga, Angel, Anggun, Blue, Marcella, Marsal, Tania yang juga sudah tidak bersama-sama dengan kami di kota ini, tapi kami serahkan anak-anak ini dalam tangan Tuhan. Bahkan Adri dan Felix yang juga ada di Kuala Kapuas kami serahkan dalam tangan-Mu.
Tuhan menolong memberkati mereka, secara khusus mereka yang akan memasuki jenjang pendidikan yang baru, baik masuk di tingkat SD, SMP, bahkan SMA. Kami serahkan anak-anak ini dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong mereka dalam masa adaptasi dengan lingkungan yang baru, sekolah yang baru, teman-teman yang baru. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Kiranya mereka boleh tetap belajar dengan baik dan memberikan hasil yang terbaik dalam pendidikan mereka. Juga kami berdoa Tuhan saat ini untuk jemaat Tuhan yang menggumuli kesehatan. Kami terikat untuk Oma Nerwan yang saat ini berada di Manado. Tuhan, tolong hamba-Mu ini, Oma kekasih kami ini, berikan senantiasa kekuatan di tengah kelemahan tubuhnya sebagai orang tua. Tapi kami percaya kiranya Tuhan senantiasa memberikan sukacita, damai sejahtera, dan kekuatan buat Oma dalam menjalani kehidupan tiap-tiap hari. Juga kami berdoa Tuhan untuk Pak Stefanus dalam rencana pengobatan selanjutnya. Apapun yang digumulkan hamba-Mu mengenai kesehatan, kiranya ditolong, diberkati Tuhan. Juga Tuhan menolong saudari Dora yang saat ini juga menggumuli COVID-19. Tuhan, dalam masa isolasi mandiri, Tuhan tolong juga berikan pemulihan, berikan senantiasa kesehatan, kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Dan biarlah dalam waktu Tuhan, dalam masa istirahat ini, hamba-Mu boleh terus dikuatkan dan dipulihkan. Juga untuk saudara Hius Riki, dalam kehidupan tiap-tiap hari juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong memberkati, senantiasa memberikan kesehatan bagi Kiki. Dan Tuhan juga menolong kehidupannya tiap-tiap hari sebagai remaja boleh bertumbuh dengan baik dan diberkati Tuhan masa remajanya, karena Tuhan yang menolong senantiasa bagi Kiki. Juga saat ini kami rindu berdoa Tuhan untuk setiap keluarga jemaat-Mu yang juga bergumul karena tidak bersama-sama dengan anggota keluarganya yang berada di kota ini. Kami berdoa untuk Pak Stefanus yang saat ini berada di Makassar. Dalam segala pergumulannya di sana, Tuhan, kiranya Engkau menolong hamba-Mu, memberikan kekuatan, bahkan apa yang terus dinantikan, dirindukan, kiranya itu boleh Tuhan jawab dalam waktu Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Juga untuk Ibu Elsiana Bove dan anak-anak yang saat ini berada di Palu, juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong memberkati, dan Tuhan juga menyertai rencana kembali ke Balikpapan di hari Selasa mendatang. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah boleh kembali tiba di kota ini dengan tidak kurang suatu apapun, karena Tuhan yang menyertai langkah mereka. Juga kami berdoa Tuhan untuk Oma Bove yang ada di sana. Berikan bagi hamba-Mu kekuatan, kesehatan. Tuhan juga senantiasa menolong Oma di sana dalam kehidupan tiap-tiap hari. Bahkan orang tua yang ada di gereja kami, baik Opa Oma Paulus juga Mbah Putri, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan juga Bapak Ibu Martin Rukun Batu yang ada di Kuala Kapuas, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan menjaga, menyertai, melindungi dan memberkati setiap mereka untuk boleh menjadi berkat, menjadi teladan bagi setiap kami anak-anaknya Tuhan di gereja ini. Tuhan, kami juga saat ini rindu berdoa untuk apa yang kami terus gumulkan di hadapan Tuhan, baik mengenai surat sertifikat anak gereja kami, juga untuk pertumbuhan iman dan pertambahan jemaat di gereja ini. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab, dan kami terus menaikkan kerinduan ini di hadapan Tuhan. Biarlah dalam waktu-Mu sertifikat tanah gereja kami boleh selesai. Juga setiap kami boleh terus bertumbuh satu dengan yang lain, saling menguatkan di dalam persekutuan kami di gereja ini. Dan kami juga percaya Tuhan sendiri yang akan menambahkan jiwa-jiwa baru bagi kami untuk kami boleh bersama-sama bersekutu. Tuhan, saat ini juga kami berdoa untuk tenaga medis di tengah pandemi saat ini. Tuhan, mereka yang terus berjaga-jaga, mereka yang terus berupaya untuk menolong banyak jiwa yang terkonfirmasi positif. Tuhan, tolong mereka, berikan bagi mereka senantiasa kekuatan, bahkan Tuhan yang melindungi mereka di tengah tugas mereka saat ini. Tuhan menjaga mereka. Kami bawa setiap tenaga medis ini di dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong dan Tuhan menopang mereka. Juga untuk pemerintah kami Tuhan, baik yang ada di kota Balikpapan, Tuhan tolong berikan bagi mereka hikmat mengatur banyak hal, khususnya dalam proses vaksinasi yang masih terus berjalan sampai saat ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan topang mereka dalam tugas pelayanan mereka dalam bidang mereka masing-masing, dikuatkan dan ditolong Tuhan. Untuk Gubernur Kalimantan Timur, bahkan juga pemerintah yang ada di tingkat pusat, kami tahu setiap mereka terus Tuhan menggumuli pandemi ini. Karena itu kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong mereka, kasihani mereka Tuhan, berikan bagi mereka hikmat, dan Tuhan memampukan mereka untuk menjalani tugas ini dengan baik, memberikan yang terbaik Tuhan dalam pelayanan mereka di pekerjaan mereka masing-masing.
Juga untuk setiap kami warga kota, baik yang ada di Balikpapan maupun di seluruh bangsa ini, Tuhan tolong kami untuk kami boleh patuh mengambil langkah kecil yang bisa kami lakukan dengan cara mematuhi protokol kesehatan. Tuhan tolong kami, dan biarlah kami semua orang dimanapun berada boleh terus mengambil langkah yang baik ini Tuhan, menjaga diri kami, menjaga keluarga kami, dan lewat kami mematuhi protokol kesehatan, sehingga virus ini tidak semakin naik angka positifnya, tapi boleh turun dalam pertolongan Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Kami juga serahkan Pangdam, Kasdam Asintar, dan Kahubdam yang telah memberikan izin juga bagi kami untuk boleh memakai aula Hubdam sebagai tempat beribadah. Tuhan berikan bagi mereka juga senantiasa hikmat dan kekuatan. Tuhan menolong mereka dalam setiap tugas yang mereka kerjakan. Kami serahkan mereka semua dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan setiap doa syafaat kami di dalam tangan Tuhan. Tuhan mendengar dan menjawab setiap doa kami. Di seruan doa kami Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membacakan Mazmur bagi Tuhan dari Mazmur 127 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Sebelum itu, mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mazmur 127 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Kita akan membacakan secara responsoria. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara sekalian membacakan ayat yang genap. Mazmur 127 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Berkat Tuhan pangkal keselamatan. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Normawati. Namun sebelum itu, marilah kita menyanyikan pujian bagi Tuhan, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu.
Bisa aku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kalau hari ini kami masih ada, kami tahu itu semua karena penyertaan Tuhan. Dan hari ini kami mau diberkati oleh kebenaran firman-Mu, berbicara bagi kami Tuhan, dan ajar kami untuk siap mendengar Tuhan berbicara. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam ibadah online kita. Apa kabar Bapak Ibu? Ya, mari kita mempersiapkan bagian firman Tuhan dari Mazmur 105. Kita buka bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini dari Mazmur 105. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saya akan membaca bagi kita. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegallah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Di bawah satu tema, mujizat yang membawa sukacita. Berbicara mengenai masa lampau, selalu kita mengartikan dengan masa lalu.
Ada yang langsung ingat kejadian pahit yang pernah dia alami di masa yang lalu. Ada yang ingat dia pernah terpuruk. Ada yang ingat dia pernah jatuh dalam dosa. Tapi pasti banyak yang mengingat hal yang indah yang pernah terjadi di masa lalu. Ya, masa yang sangat indah itu selalu diingat sampai hari ini. Masa yang buruk biasanya dilupakan. Ya. Bapak Ibu, Alkitab mencatat pekerjaan Allah dalam kehidupan bangsa Israel di masa lampau yang Tuhan buat untuk mereka. Tuhan kerjakan perbuatan besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup bangsa Israel ketika mereka masih di Mesir. Kurang lebih 400 tahun mereka berada di Mesir sebelum mereka keluar dari Mesir. Dikatakan bahwa perbuatan ajaib Allah kerjakan luar biasa. Dan itu tidak mampu dikerjakan oleh manusia. Dan kalau melihat masa lampau, apa yang Tuhan buat bagi bangsa Israel, kita juga melihat perbuatan ajaib yang Allah kerjakan untuk mereka. Sebelum mereka keluar dari Mesir, dibebaskan dari perbudakan, dikatakan ada 10 mujizat, ada 10 tanda. Itulah yang Allah berikan. Dan itu menjadi menjadi perbuatan besar yang diingat oleh bangsa Israel sebelum mereka keluar dari Mesir. Tetapi bukan hanya itu. Selama 40 tahun bangsa Israel berada di padang gurun. Begitu luar biasa penyertaan Tuhan untuk mereka. Perbuatan besar yang Tuhan lakukan untuk mereka. Ketika mereka menyeberang laut Teberau, secara manusia mustahil laut itu bisa terbelah. Tetapi pekerjaan Tuhan di masa yang lampau itu mengerjakannya untuk mereka. Bahkan dikatakan ketika mereka di padang gurun, ketika mereka berjalan, tiang awan, tiang api selalu beserta dengan mereka. Bahkan ketika mereka di Elim, ada 12 mata air, 70 pohon korma Tuhan sediakan. Ketika mereka di Mara, air pahit diubah menjadi air manis. Ada lagi ketika mereka membutuhkan roti, Tuhan kirim roti. Ketika mereka membutuhkan daging, Tuhan kirim daging. Luar biasa penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel. Begitu banyak mujizat yang Tuhan lakukan pada masa lampau ketika perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir. Apa yang bisa dibuat alam? Apa yang tidak bisa dibuat alam, Tuhan buat. Apa yang tidak bisa dikerjakan manusia pada waktu itu, Tuhan kerjakan. Allah kerjakan itu untuk menunjukkan bahwa Allah itu berkuasa atas segalanya. Allah berkuasa atas segalanya. Dan inilah yang ditulis oleh pemazmur ketika melihat masa lampau, apa yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Patutkah manusia bermegah, bangga karena kekuatannya? Semua tidak ada, semua karena kekuatan Tuhan. Sehingga dikatakan dalam Mazmur 105, dikatakan dalam ayat yang pertama dan kedua, melihat perbuatan di masa lampau, pemazmur mengajak umat Allah bersyukur. Dikatakan dalam ayat yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan. Yang kedua, serukanlah namanya. Yang ketiga, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Yang keempat, bernyanyilah. Yang kelima, bermazmurlah. Yang keenam dikatakan, percakapkanlah segala perbuatan ajaib yang Allah sudah kerjakan. Sudah Allah kerjakan, bukan baru akan dikerjakan. Di pemazmur mengajak bahwa bersukacita, bersyukurlah, nyanyikanlah itu, katakanlah itu kepada banyak orang. Sehingga bukan hanya mereka yang bersukacita karena perbuatan Allah yang besar, tetapi juga orang lain. Orang lain siapa? Dikatakan segala bangsa, berarti termasuk kita. Bapak saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya menemukan dua alasan mengapa pemazmur mengajak semua umat pilihannya pada waktu itu, bahkan kita sampai sekarang, bersyukur, tetap memuji Tuhan, tetap menyerukan namanya, tetap memperkenalkan
perbuatannya kepada Tuhan. Yang pertama, mari kita perhatikan dalam ayatnya yang ketiga B, apa yang menjadi alasan bagi pemazmur untuk mengajak orang bersyukur, orang menaikkan pujian, bermazmur, dan menceritakan perbuatan Tuhan itu. Yang pertama kita lihat ayatnya yang ketiga, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Saya ambil dari 3B. Alasannya adalah biar bersuka hati orang yang mencari Tuhan. Banyak orang saat sekarang ini sedang mencari kebenaran. Dalam arti banyak orang sedang memerlukan Tuhan dalam hidupnya. Di tengah situasi pandemi, banyak orang mencari Tuhan karena masa sulit. Apakah karena ingin disembuhkan atau karena pemulihan dalam segala sesuatu? Banyak orang sedang berseru berharap pertolongan Tuhan. Tapi mungkin sampai hari ini mereka belum menemukan Tuhan, atau kita sendiri belum menemukan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita merasa gagal, kita merasa sia-sia, kita menjadi kesakitan, tidak ada harapan. Sehingga dari pemazmur ini, dari firman Tuhan ini, kita diingatkan ajakan bersyukur, ajakan bersuka, ajakan bermazmur, ajakan memperkenalkan kebenaran Tuhan, supaya orang bersuka hati, orang yang sedang mencari Tuhan bersuka hati. Ketika kita sedang menceritakan pengalaman buruk, orang akan merasa terpuruk juga, merasa ikut. Tapi ketika kita menceritakan sukacita, perbuatan Allah yang luar biasa, orang juga akan memikirkan, wah luar biasa, Tuhan bekerja luar biasa. Kalau saya juga ingat perjalanan hidup kami 2012 ada di Balikpapan sampai hari ini, saya hanya katakan kepada Angel, kalau kita masih ada sampai hari ini, Tuhan yang menolong. Tuhan pakai orang-orang untuk menolong kita. Kalau sampai hari ini kita ada, itu karena pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pemazmur mengajak umat Tuhan atau orang percaya bersyukur, berseru, perkenalkan Tuhan, supaya orang yang sedang mencari kebenaran dalam Tuhan itu bersukacita. Bukan hanya orang lain, tapi kita yang mencari Tuhan, kita yang terus menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan, merasa disukakan, hati kita bersukacita. Ini ajakan, ini yang ditulis oleh pemazmur, mau mengajak kita mengapa? Harus terus mengingat pekerjaan Tuhan yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Masa lalu, Bapak Ibu, semua orang punya masa lalu, ya, mau yang pahit, mau yang manis, mau yang nano-nano, pasti ada. Tapi bagaimana kita hidup untuk mengambil hal yang baik yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bukan menyukakan orang lain dengan cerita yang kita karang sendiri, tapi sukakan hati orang yang sedang mencari Tuhan dengan perbuatan ajaib yang Yesus kerjakan dalam hidup kita. Apa pekerjaan yang Yesus kerjakan dalam hidup kita? Kita lihat bahwa perbuatan yang Yesus kerjakan adalah Yesus telah mati di atas kayu salib hanya untuk menebus dosa kita. Kita yang seharusnya ada di situ karena dosa kita, karena pelanggaran kita. Tapi justru Yesus menggantikannya. Dia menebus kita dengan darahnya. Yesus tidak memandang siapapun untuk diselamatkan. Tapi bagi siapapun yang mau membuka hati untuk Yesus, mau menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat, itu yang Dia selamatkan. Jadi Bapak Ibu, ajakan pemazmur untuk kita melihat perbuatan Tuhan di masa lalu, bukan mengingat hal yang buruk, tetapi mengingat, melihat kembali perbuatan ajaib yang Tuhan kerjakan.
sehingga kita bersuka di dalam Tuhan. Mungkin saat ini kita lemah dalam iman kita. Kita mulai meragukan Tuhan. Kita mulai katakan Tuhan tidak ada untuk saya. 1 tahun lebih kami berdampingan dengan pandemi. Di mana belas kasihan Tuhan untuk saya, untuk keluarga saya, untuk Indonesia ini. Tapi Tuhan mau mengajak kita hari, firman Tuhan mengajak kita hari untuk melihat. Bukan hanya hari ini yang kita lihat, tapi bagaimana perbuatan lampau, masa lalu yang Tuhan sudah kerjakan untuk kita. Yang kedua, apa yang menjadi alasan pemazmur mengajak semua umatnya, mengajak semua orang percaya untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, dalam ayatnya yang kelima dikatakan, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Ditulis dalam ayat 6 seperti ini, hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya, menunjuk kepada umat pilihannya. Tetapi juga menunjuk kita kepada kita sebagai orang pilihannya. Ya, kita percaya kepada Tuhan karena Dia yang memilih kita. Ya, bukan hanya menunjuk kepada umat pilihannya bangsa Israel, tapi juga firman ini menunjuk kepada kita yang dipilihnya untuk percaya kepada Yesus. Dikatakan seperti ini, Tuhan sudah melakukan banyak hal dalam hidup kita. Benar. Tuhan sudah memberi pertolongan dalam hidup kita. Benar. Tapi juga jangan lupa dikatakan dalam ayatnya yang kelima, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Artinya bukan hanya mujizat, bukan hanya perbuatan besar yang Allah kerjakan untuk menyelamatkan kita, tapi juga kita diingatkan mengingat perbuatan Allah dalam hidup kita melalui teguran yang Allah lakukan untuk kita. Seringkali tadi saya katakan orang mengingat masa lalu itu pasti masa yang manis, tapi ketika dia terpuruk karena kesalahannya, dia melupakan itu. Tapi mari kita lihat kembali, kalau kita terpuruk dan kita bangkit sampai hari ini, itu karena Tuhan yang mengangkat dan menguatkan kita. Dan dia dikatakan, Tuhan bukan hanya memberkati kita secara jasmani, secara harta kita mampu melimpah, kesehatan kita diberikan kesehatan, tapi juga dikatakan secara iman, secara rohani, seringkali juga kita ditegur. Dan ingatlah itu, kalau Tuhan menegur, bukan karena Tuhan tidak menyayangi kita, tapi Tuhan mengasihi, menyayangi kita. Dan kita diajarkan dari teguran yang Tuhan berikan itu untuk membangkitkan iman percaya kita lagi kepada Tuhan. Saya tidak mau mengingat masa lalu kan saya karena pahit. Betul, pahit, lupakan. Tetapi bagaimana kamu bangkit, Tuhan menguatkan kamu, itu yang kamu ingat. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang menjadi pelajaran untuk kita dari masa lalu kita, dari perbuatan yang Allah lakukan untuk kita? Mari kita lihat, dikatakan pelajaran bagi kita, mujizat yang pernah kita alami, perbuatan Tuhan, pekerjaan Tuhan dalam diri kita, bukan hanya menyukakan hati kita, tetapi juga dapat membawa orang lain mengenal Tuhan, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pelajaran penting bagi kita. Masa lalu jangan biarkan berlalu saja, tetapi kita melihat itu sebagai pelajaran bahwa iman kita bertumbuh dari masa lalu. Kita punya harapan ke depan karena kita hidup di dalam Tuhan. Pelajaran apa lagi yang kita dapatkan dari firman Tuhan ini? Dikatakan ketika kita berseru kepada Tuhan, ayat yang ketiga dikatakan, maka orang yang berseru kepada Tuhan akan
disukakan. Orang yang mencari Tuhan akan disukakan oleh Tuhan. Tidak sia-sia ketika kita menyiapkan waktu khusus untuk Tuhan. Tidak sia-sia ketika kita mengambil waktu pribadi bicara dengan Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan, orang yang mencari Tuhan hatinya bersuka, hatinya memiliki damai sejahtera. Saat ini mungkin kita sedang terbaring lemah, kita sedang terpuruk, kita sedang susah. Firman Tuhan hari ini dalam ayat yang ketiga, cari Tuhan, cari Tuhan. Orang yang mencari Tuhan akan mendapatkan sukacita, damai sejahtera yang dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ada satu cerita ilustrasi untuk kita. Dikatakan seperti ini, saya belum pernah ke luar negeri, tapi ini ada cerita inspirasi untuk kita. Ketika sedang menghadiri kuliah di Universitas Oxford, dikatakan seorang mahasiswa kedokteran bernama Wilford mendengar pendeta Moody berkhotbah di London. Dia katakan dari khotbah itu membuahkan hasil. Ternyata mahasiswa itu menemukan kembali, mendapatkan kembali persekutuan dengan Tuhan. Dikatakan dia mendapatkan kembali kehidupannya bersama dengan Kristus. Sesudah menyelesaikan pendidikannya, dikatakan Greenfield pergi ke Labrador, Peninsula di Kanada sebagai misionaris. Tahun berlalu, ketika si dokter berjumpa kembali dengan pendeta Moody, pendeta Moody tentu sudah lupa, tapi ia memperkenalkan diri dan dia katakan dia berterima kasih kepada pendeta Moody yang telah membimbingnya kepada Kristus, yang telah menghantarnya kembali menemukan Kristus. Pendeta Moody katakan, saya senang mendengarnya. Tetapi apa yang kamu lakukan selama ini? Dengan penuh sukacita, dengan antusias dia ceritakan, saya sekarang telah melayani Tuhan, menjadi seorang misionaris di Labrador. Wah, luar biasa. Menyesalkah kamu? Seorang dokter pergi melayani Tuhan. Dr. Greenfield katakan kepada pendeta ini, tidak dokter. Menyesal hanya dilakukan oleh orang yang datang kepada Kristus, meminta keselamatan, meminta pertolongan, meminta pengampunan, tetapi tidak melakukan apa-apa bagi Yesus. Seringkali kita seperti ini. Kita minta pertolongan, kita minta pengampunan dari Tuhan. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan? Bersyukur? Mengeluh? Atau yang lainnya? Mari kita belajar dari bagian firman Tuhan ini. Pemazmur mengajak kita, apapun yang kita alami saat ini, terus diingatkan, bersyukurlah kepada Tuhan, tetap serukan namanya. Jangan berhenti berseru kepada Tuhan. Tetap perkenalkan perbuatan Tuhan. Tetap bernyanyi bagi Tuhan. Tetap bermazmur bagi Tuhan. Tetap percakapkan perbuatan yang ajaib yang telah Tuhan buat untuk Bapak Ibu, saudara-saudari, dan untuk kita semua. Orang lain dikuatkan, kita pun dikuatkan. Orang yang pernah mengalami keterpurukan, ketika dia menguatkan orang lain karena dia pernah bangkit dengan kuat, dia bisa menguatkan orang lain dan orang lain dikuatkan. Kita juga harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, sehingga kita bisa menguatkan orang lain dan mengajak orang lain untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka yang tadinya ragu Tuhan ada atau tidak, dengan pengalaman kita, dengan kesaksian kita, mereka dikuatkan kembali. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi biarlah apa yang sudah hamba jelaskan, meskipun singkat, tapi hamba rindu Tuhan menjelaskan lebih dalam kepada setiap Bapak Ibu yang hari ini mendengar firman Tuhan. Tuhan berbicara bagi kami semua. Tuhan menguatkan firman Tuhan dalam diri kami dan memampukan kami melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada minggu pagi hari ini sekaligus merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan, marilah kita menyanyikan satu pujian, Bila Kulihat Bintang Gemerlap, Kidung Jemaat 64, bait yang pertama hingga bait yang ketiga. Jemaat saya undang untuk berdiri.
Yesus Kristus, kita telah mengikuti ibadah, mendengarkan sabda firman Tuhan. Kiranya bagian firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya tadi, Bu Nurmawati, boleh menguatkan kita dalam mengikuti Tuhan tiap-tiap hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali dalam setiap tugas dan tanggung jawab kita. Karena itu mari kita boleh menjadi berkat bagi diri kita sendiri, bagi orang yang kita jumpai, dimanapun kita berada. Karena itu sedang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Jangan lupa Bapak Ibu, minggu depan 4 Juli kita akan mengikuti sakramen perjamuan kudus bersama-sama. Mari mempersiapkan diri untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus yang akan dilayani oleh majelis jemaat. Demikian informasi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, selamat hari Minggu.